Pagi itu, suasana di perempatan lampu merah Kuitang, Jakarta Pusat berubah tegang. Ratusan driver ojek online berkumpul. Mereka bergerak dengan penuh emosi, membawa tuntutan setelah rekan mereka meninggal dunia akibat terlindas mobil rantis Brimob di kawasan Pejompongan sehari sebelumnya. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, namun nyawanya tak tertolong. Kabar duka ini menyebar cepat di kalangan komunitas driver online, membakar amarah, membakar solidaritas, dan memicu gelombang massa yang tak terbendung. Video amatir pun beredar luas. Dalam video itu terlihat jelas, mobil rantis Brimob tidak mengerem ketika korban jatuh di jalan. Bahkan terus melaju hingga melindas tubuh korban. Rekan-rekan korban yang melihat langsung berlari memberi pertolongan, tapi semua sudah terlambat. Insiden Pejompongan inilah yang menjadi pemicu aksi besar-besaran di Kuitang. Sejak Jumat pagi, ratusan pengemudi ojek online memadati jalanan. Mereka berteriak, mereka berorasi, dan mereka menuntut keadilan untuk korban. Kami hanya ingin keadilan, jangan sampai peristiwa ini dianggap biasa, teriak salah seorang rekan korban yang hadir dalam aksi itu. Mereka meminta aparat yang mengemudikan kendaraan taktis Brimob segera diproses hukum secara terbuka di depan publik. Mereka menolak diam, mereka menolak insiden ini dikubur begitu saja. Pemirsa, ketegangan memuncak sekitar pukul 8.11. Gas air mata ditembakkan, massa pun terpecah, berlarian ke berbagai arah. Jalan-jalan di sekitar Kuitang penuh asap pekat, suasana mencekam. Beberapa pengemudi online jatuh tersungkur akibat sesak napas. Warga sekitar pun ikut terdampak. Sebagian terpaksa mencari perlindungan di gang-gang kecil. Namun, meski gas air mata membubarkan mereka, massa kembali lagi, berkumpul di dekat markas Brimob, meneriakkan yel-yel perlawanan. Dengan wajah merah, mata perih, tapi hati mereka tetap membara. Hingga pukul 9 pagi, situasi belum terkendali sepenuhnya. Polisi membuat barikade ketat. Massa berhadap-hadapan dengan aparat. Jakarta Pusat menjadi saksi, sebuah pertarungan emosional antara rakyat kecil dan aparat bersenjata. Di tengah gejolak massa ini, Kapolri Jenderal Sigit Listio sempat mendatangi keluarga korban di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dengan wajah serius, Kapolri menyampaikan bela sungkawa mendalam, meminta maaf atas tragedi yang menewaskan seorang anak bangsa ini. Kami turut berduka cita. Kami mohon maaf kepada keluarga korban. Proses hukum akan berjalan, ujar Kapolri Sigit kepada awak media. Ucapan itu sedikit memberi angin sejuk. Tapi, di lapangan, amarah massa tetap menyala. Mereka ingin bukti nyata, bukan sekedar janji. Mereka menunggu tindakan tegas terhadap aparat yang diduga lalai. Di tengah suasana panas itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam. Presiden menegaskan, pemerintah akan menjamin kehidupan keluarga almarhum, memberi perhatian khusus kepada orang tua, saudara, serta kerabat korban. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan. Petugas yang terbukti berbuat di luar kepatutan akan ditindak sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku, tegas Presiden Prabowo. Dalam pesannya, Presiden juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayai langkah pemerintah. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih peristiwa ini terjadi, ucapnya dengan nada serius. Presiden pun menutup dengan penegasan bahwa aspirasi rakyat tetap sah untuk disampaikan, namun harus dilakukan secara tertib demi menjaga bangsa kita dari unsur-unsur yang ingin membuat kekacauan. Di mana ada demonstrasi
yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar pukul 8 malam, kerusuhan pecah di kawasan Salemba, tepatnya di depan kantor markas Degana. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi ledakan amarah massa. Ratusan massa yang sudah berkumpul sejak sore akhirnya bertindak anarkis. Mereka merangsek masuk ke kantor Gegana, melakukan penjarahan, dan merusak fasilitas di dalamnya. Sejumlah baju berbal-bal milik aparat diambil paksa. Lebih parah lagi, seragam polisi yang tersimpan di dalam kantor dibakar di tengah jalan, menimbulkan kobaran api yang menyulut emosi semakin panas. Tak hanya itu pemirsa, amuk massa berlanjut ke fasilitas umum. Halte busway yang berada tak jauh dari lokasi ikut menjadi sasaran. Api berkobar hebat, menjilat bangunan, dan sulit dikendalikan. Kondisi makin sulit karena massa yang terlalu banyak menghalangi upaya pemadam kebakaran. Asap hitam pekat membubung tinggi ke langit malam Jakarta, membuat suasana semakin mencekam. Pemirsa, inilah potret Jakarta malam ini. Insiden di Salemba menjadi catatan kelam yang menunjukkan betapa cepat situasi bisa berubah menjadi kaos.
Kita berharap aparat dapat segera mengendalikan keadaan dan masyarakat kembali tenang. Kami akan terus memantau perkembangan terkini, tetaplah bersama kami. Irfan Muntazeri dan Raihan Adam Safero dari Eko Indarko di lokasi melaporkan untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Dukung kami dengan like, komentar, share, dan subscribe agar tidak tertinggal update berita lainnya.